Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Astrina dengan NIM 20030150024 dari kelas PCKRA Angkatan 2020. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar perkembangan moral. Yang pertama yaitu tentang studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalization dan konstruktivis atau konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial atau social learning. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu tahap heteronomi, moralitas dari aturan memaksa, dan tahap otonomi, moralitas dari aturan rasional. Yang kedua, perkembangan moral Kohibert. Lawrence Kohler dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohibert mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal. Selanjutnya ada yang membahas tentang aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Ada pula yang dilakukan tanpa didasari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Berikut ini disajikan 3 sub-bagian dari penalaran moral, yaitu yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Yang ketiga, implikasi dalam praktik. Yang pertama yaitu pada sub pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan, pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti dan pencetak gol. Dalam sebuah duel, perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri. Pemain A tanpa terlihat oleh wasit menyikut lawan tersebut sampai akhirnya cedera dan keluar dari lapangan. Yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Licona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral, terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan,
pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Yang sub ketiga yaitu implikasi dalam praktik. Muncul pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas, yaitu yang pertama, mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga DAS itu mempengaruhi keputusan moral. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang konsep dasar perkembangan moral. Saya Indi Astrina dengan NIM 20030150024 dari kelas PCKRA Angkatan 2020 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.